Salam sehati JC Family. How are you JC Family? Pastinya luar biasa dan hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan pastinya akan dikuatkan dan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. So let us prepare our heart, let us worship Him dengan segenap hati and we believe that His presence, hadirat Tuhan ada dimanapun saudara berada. Kita percaya kuasa, janji-janji Tuhan dan kehadirannya yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan buat kita semua. Amin.
Yesus pusat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika Engkau semakin besar dalam kehidupan kami dan kami semakin berkurang, maka badai tantangan apapun yang boleh datang dalam kehidupan kami percaya kami pasti akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Untuk itu Tuhan, saat ini lebih jauh lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena pasti firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dimanapun saja jemaat-Mu berada saat ini Tuhan, kuatkan mereka, buka hati mereka Tuhan, jamah hati mereka dengan perkataan-Mu sendiri lewat firman Tuhan ini. Sehingga setiap kami Tuhan menghadapi hari-hari mungkin yang penuh dengan ketakutan, hari-hari yang penuh dengan tantangan dan masalah, kami gak akan gentar karena kami percaya Tuhan ada melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Jakarta Church, hari ini saya rindu sekali untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya pesan Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Judulnya adalah Badai yang Membawa Kebaikan. Wow, kalau kita mendengar judulnya aja, mana ada sih badai yang membawa kebaikan? Setiap badai kalau terjadi yang pasti membawa kehancuran. Badai membawa kerusakan. Badai bahkan bisa membawa kepada kerugian dan kematian. Namun hari ini kita mau melihat di dalam rencana Tuhan, sebuah badai yang terjadi akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita semua. Untuk itu kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 46. Ayat pertama berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Dengarkan saudara mulai dari ayat yang kedua ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow saudara, kita baru baca ayat ini aja. Kita tahu bahwa Tuhan bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yuk kita garis bawahi dulu kata perlindungan dan kekuatan. Kita garis bawahi juga kata kesesakan. Apa sih yang saat ini kita semua sedang alami? Kita tahu pandemi virus corona yang sedang melanda dunia membuat beberapa kita mengalami sakit penyakit tersebut. Sudah tahu penyakit virus corona ini salah satunya akan membuat orang menjadi sesak nafas. Mereka sulit untuk bernafas, padahal setiap kita butuh untuk bernafas. Setiap kita butuh udara yang akan membuat kita bisa hidup. Dan ternyata mereka-mereka yang kena penyakit ini saudara berhari-hari mengalami kesulitan di dalam bernafas. Saudara pernah alami yang namanya sesak nafas? Saya pernah alami sesak nafas pada saat mungkin saya kecapean atau mungkin satu saat saya kena flu dan rasanya hidung tersumbat. Untuk nafas saja susah sekali dan rasanya dada ini butuh udara tetapi udara tidak bisa masuk ke dalam dengan full, dengan baik. Sehingga rasanya nggak enak sekali. Saudara, mungkin kita nggak alami yang namanya penyakit virus corona terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kita alami sebenarnya mirip di dalam bidang lain. Kita juga alami sesak, kita alami kesulitan, kita alami tantangan, kita alami badai, kita alami masalah. Karena pandemi ini saudara kita tahu seluruh dunia sedang alami kesesakan tersebut. Dalam bidang pariwisata, dampak yang paling pertama mereka rasakan adalah kelesuan di dalam pariwisata. Kita lihat pesawat-pesawat kosong, tempat-tempat wisata ditutup bahkan sepi dari pengunjung. Kita lihat otomatis yang namanya restoran juga sepi, yang namanya mungkin tempat sewa mobil yang biasanya ramai dengan turis-turis juga sepi, yang namanya tour leader mungkin nganggur gak punya pekerjaan lagi sekarang. Kita lihat dampaknya setelah pariwisata, hotel-hotel juga jadi sepi,
tempat penginapan mulai dari bintang yang 1 mungkin sampai bintang 5, semuanya kosong. Semuanya mengalami dampak ini. Kita lihat sekarang juga kalau kita pergi ke mall sepi luar biasa. Kemarin saya sempat pergi ke mall karena perlu untuk membeli roti untuk IJ. Dan pada saat saya datang ke tempat roti, saya tanya, wah sepi sekali ya Mbak. Dan Mbaknya bilang sepi banget Bu katanya. Kemudian sebelum saya sampai ke mobil, saya sempatkan mampir ke tempat kopi langganan untuk membeli kopi. Dan ternyata saya satu-satunya yang ada masuk ke tempat kopi tersebut. Dan ada 4 yang menjaga di sana, mereka kenal saya karena sudah langganan. Dan mereka menyambut saya dengan begitu sukacita, mereka ngobrol sama saya dan tidak jauh-jauh obrolannya adalah sepi banget Bu, kosong banget Bu, enggak ada yang beli Bu, berkurang sangat jauh sekali, berkurang sekali. Lihat semua kena dampaknya. Secara keuangan pasti akan sangat berpengaruh. Kalau saudara juga memiliki bisnis, mungkin saudara juga merasakan hal yang sama. Pendapatan otomatis pasti akan berkurang. Mungkin kita sudah mulai memikirkan apa langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk bisnis kita. Dan banyak hal mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Secara keuangan, secara mungkin kesehatan, begitu banyak kesesakan yang kita rasakan. Tetapi sudah terkasih, mari kita lanjutkan apa kata Tuhan di dalam ayat ini. Ayat 3 dan ayat 4 Tuhan berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Artinya kita tidak akan takut karena anak Tuhan tidak diberikan roh ketakutan. Karena sekalipun bumi berubah, sekalipun keadaan ekonomi berubah, sekalipun ada badai corona, ada badai keuangan, badai sakit penyakit datang, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Allah gak pernah akan berubah karena kondisi dunia. Dia tetap Tuhan yang sama, yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang dahsyat bagi kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Baca ayat yang kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Wow, saudara terkasih. Yang harus kita lakukan, yang nomor 1 adalah mengundang Tuhan di dalam badai kita. Kenapa? Yes, kita tahu badai pasti berlalu, tetapi badai belum tentu berlalu nanti malam. Mungkin masih ada beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, satu kesesakan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, undang Tuhan di dalam proses badai ini, saudara. Kenapa? Dia maha kuat, dia tidak tergoncangkan. Sekalipun badainya, anginnya masih bertiup, masih menggoncang, dia tidak pernah akan goyah. Sehingga waktu kita undang dia, ada di dalam kehidupan kita di tengah badai ini, kita juga tidak akan goyah. Kita akan kuat, saudara terkasih. Lihat, kalau orang tidak mengundang Tuhan, maka sering kali yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita ketakutan. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan waktu kita ketakutan? Kita lihat kan sekarang saudara, ada orang borong masker sebanyak-banyaknya, borong yang namanya mie instan sebanyak-banyaknya, borong bahkan bawang, jahe diborong, saudara terkasih. Semuanya borong kiri dan kanan. Kenapa? Karena takut. Karena takut, aduh nanti jangan-jangan kita kehabisan bahan makanan. Jangan-jangan masalah lebih besar akan terjadi. Padahal ayat 8 membuktikan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi saudara terkasih, waktu kita undang Tuhan, kita gak berjalan sendirian di dalam badai. Kita berjalan bersama Tuhan yang justru badai akan dikontrol oleh Tuhan. Yang justru badai takut terhadap Tuhan. Undang dia hari ini, katakan Tuhan, yes aku alami kesesakan, aku alami masalah. Tetapi aku undang engkau datang di dalam kehidupanku di dalam masalah ini. Karena aku tahu Tuhan lebih kuat dari setiap badaiku ini. Yang kedua,
Kalau yang pertama undang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memperkuat manusia rohani kita. Manusia yang ada di dalam kita. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengandalkan. Saya ulang ya, ayat 9 dan 10. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Wow, kalau kita yang kedua memperkuat manusia batiniah kita, caranya gimana? Caranya yaitu kita mulai baca Alkitab. Kita mulai lebih banyak mencari tahu siapakah Tuhan kita sesungguhnya. Waktu kita baca Alkitab, dari Alkitab kita akan tahu peristiwa-peristiwa hebat yang telah Tuhan lakukan. Lihat bagaimana Tuhan menolong Abraham, bagaimana Tuhan menolong Musa, bagaimana Tuhan menolong Sadrah, Mesah dan Abednego di dalam api yang dipanaskan 7 kali, tetapi Tuhan tolong mereka tidak hangus sama sekali. Tuhan menolong Daud menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan menolong Yusuf, Tuhan menolong begitu banyak orang-orang yang percaya teguh kepada Tuhan. Bahkan lewat Alkitab kita tahu manusia batiniah kita akan dikuatkan karena kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang bagi manusia nggak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara terkasih, di masa badai ini, ayo mulai rajin baca Alkitab, mulai pelajari Alkitab lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita makin menyadari kebesaran Tuhan, maka ayat 11 ini terjadi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, di bumi penuh dengan ketakutan. Di bumi penuh dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi waktu kita mulai mengerti dengan manusia spiritual kita, kita bisa lihat di bumi Allah lah yang ditinggikan. Jadi tidak perlu takut lagi, bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Saudara terkasih, yuk mulai baca renungan harian setiap hari. Yuk kita mulai baca buku-buku yang menguatkan manusia spiritual kita. Jadi kita semakin sadar bahwa Allah kita setia dan Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Ayat 12 berkata demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Waktu kita memperkuat manusia batiniah kita, kita semakin sadar kita gak pernah jalan sendirian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Waktu manusia spiritual kita makin kuat, kita mampu untuk mematikan manusia daging kita. Manusia daging kita bisa khawatir, manusia daging kita bisa lemah. Tetapi waktu kita kuat secara spiritual, kita sanggup untuk mengalahkan setiap kedagingan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kok badai bisa membawa kebaikan? Yes, yang ketiga. Pertama, mengundang Tuhan dalam hidup kita, memperkuat manusia batiniah kita. Lalu percayalah bahwa badai ini pasti membawa kebaikan. Apa sih kebaikannya? Percaya janji Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, semakin baca Alkitab, semakin kita kenal Tuhan, pasti kita akan semakin sayang dengan Tuhan. Dan orang yang sayang, yang mengasihi Tuhan, Tuhan berjanji, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam badai ini, untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Begitu banyak, hanya dalam waktu beberapa hari ini kita disuruh tinggal di rumah, saudara. Sebenarnya begitu banyak berkat kebaikan yang Tuhan berikan. Yang biasanya ke kantor, pagi-pagi udah bangun, pagi-pagi udah sibuk, pagi-pagi udah kena macet 1 jam, 2 jam. Sudah gak perlu ke kantor lagi, sudah gak kena dengan yang namanya kemacetan. Bukankah itu kebaikan? Otomatis level stres saudara menurun. Kemudian saudara terkasih, saudara punya waktu untuk
memberikan, menikmati berkat yang biasanya terlewatkan waktu kita sibuk, yaitu berkat keluarga. Berkat di mana Tuhan kasih suami, istri, anak, kita semua ada di rumah, kita bisa benar-benar ngobrol lebih panjang dengan anak kita yang biasanya seorang papa begitu sibuk, kegiatan anaknya juga dia nggak tahu karena papa sibuk dengan bisnis, papa sibuk dengan pekerjaan. Sekarang punya waktu banyak dengan anak, bisa tanya anak hobinya apa nak, gimana nak pelajaran kamu nak, apa nak yang bisa papa bantu. Demikian juga suami dengan istri, anak kepada orang tua. Bukankah itu berkat? Bukankah badai ini membawa kebaikan? Bahkan kebaikan buat diri kita sendiri yang biasanya mungkin gak punya waktu untuk ngurus diri kita, yang biasanya mungkin gak memperhatikan kesehatan kita, yang biasanya mungkin kita gak punya waktu untuk melakukan hobi kita, yang gak punya waktu mungkin untuk baca buku, gak punya waktu mungkin untuk beres-beres rumah, untuk berbenah rumah. Dan Tuhan kasih waktu ini lewat badai saudara, yang sepertinya badai ketika kita taruh di tangan Tuhan. Badai ini akan diputar balikan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita. Untuk itu bersyukur, berterima kasih untuk badai ini karena kita tahu badai membawa kebaikan. Jemaat terkasih, 3 hal ini saya percaya akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sekali lagi, undang Tuhan di dalam badai kita, perkuat manusia spiritual kita, dan percayalah badai pasti membawa kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami gak mau takut lagi, kami gak mau sesak lagi, karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menguasai bumi. Tuhan yang sangat powerful, Tuhan yang mengontrol daripada keadaan dunia saat ini. Semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, apabila ada jemaat mungkin saat ini yang sedang mengalami badai, Tuhan kami undang Engkau masuk di dalam badai kami. Kami percaya kami enggak berjalan sendirian di dalam badai. Tangan kami dipegang oleh Tuhan. Dan ketika kami menghadapi badai bersama dengan Tuhan yang maha kuat, maha powerful, pasti kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami akan memperkuat manusia spiritual kami, karena kami bisa belajar lewat Alkitab bahwa Tuhan yang kami sembah adalah maha heran, maha luar biasa. Dan pada akhirnya terima kasih Tuhan untuk badai ini, karena di dalam badai ini kami terima banyak kebaikan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk istirahat yang Tuhan berikan, bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk banyak hal di dalam badai ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkat Tuhan turun atas hidup mereka dan setiap kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat terkasih yang telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya percaya bahwa setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dikuatkan, di mana tema pada hari ini yaitu badai yang membawa berkat. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya Pastor Ed, badai bisa membawa berkat? Bisa kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Pastor Ed yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Baik dan buruk Tuhan menyertai kita. Sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan, dan pasti Tuhan punya solusi. Tuhan pasti bukakan jalan. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, pasti ada kemenangan. Walaupun untuk menuju kemenangan itu, kadang-kadang kita harus menabur dengan mencucurkan air mata, kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi percaya selama kita tidak pernah menyerah, kita mengundang Tuhan, memperbarui manusia batiniah kita dari hari lepas hari, maka kita akan menjadi kuat di dalam untuk mengatasi segala masalah yang ada di luar. Nah karena daripada itu, yuk hari ini mungkin kita berpikir, Tuhan gimana ya hidup ini masih susah, apalagi dalam roda perekonomian saat ini seperti berjalan di tempat. Tapi Tuhan mengajarkan pada saat waktu kita mau benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, menabur, dan kita percaya Tuhan akan melipat gandakan 10, 30, bahkan 100 kali lipat ganda. Yuk saat ini waktunya
seperti kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik, kita percaya dimanapun kita berada, kita juga mau mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, baik itu mungkin persepuluhan, tithing, Tuhan pelihara hidup kita dengan pekerjaan, dengan usaha, bahkan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Percaya waktu kita menabur untuk Tuhan, kita memberikan untuk Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Bahkan Tuhan bilang, ujilah aku, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan Pastor Ed yakin Tuhan berbicara seperti ini, pasti Tuhan gak pernah gagal di dalam ujiannya. Tuhan pasti lulus dan Tuhan bilang, ini cuma hanya sebagian ujian. Yuk kita memberikan yang terbaik di tengah-tengah masalah, tantangan yang kita hadapi bersama-sama seluruh dunia ini. Dan kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan ini bisa ditransfer seperti yang terlihat di bawah ini. Saudara bisa transfer, baik itu melalui klik BCA atau M-Banking. Tapi kita mau berikan yang terbaik. Yuk kita berdoa sebelum kita mempersembahkan yang terbaik. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua bahwa di tengah badai di situ ada berkat waktu kami mengandalkan Tuhan. Dan saat ini kami mau menabur Tuhan buat pekerjaan-Mu. Kami percaya setiap benih yang kami berikan, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dan kami memberikan kepada Tuhan senantiasa yang terbaik, karena kami percaya Tuhan juga selalu memelihara kehidupan kami dan memberikan yang terbaik. Kami memberi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sehati Jemaat Jakarta Church. Walaupun kita mungkin tidak bisa ketemu untuk beberapa saat ini karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk ada di rumah saja, tetapi salam dari hati kami, salam kangen, salam rindu, salam sehat dan salam berhati-hati. Tetap jaga kesehatan jemaat, tetap berhikmat di dalam masa-masa ini dan saya yakin percaya kita semua sehat dan terus bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk beberapa saat ini kita masih terus akan mengadakan semua kegiatan gereja secara online sampai dengan nanti pengumuman selanjutnya yang terus akan kita update. Dan kalau misalnya ada jemaat yang memang membutuhkan sesuatu bisa menghubungi ketua sel masing-masing. Ya. Atau kalau belum bergabung di dalam home cell bisa menghubungi di nomor bawah ini. Ya. Supaya kita juga tetap bisa melayani dengan segenap hati. Yes. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah secara online karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan Maha Hadir. Dia Amin. Ada di mana saja. Yuk kita siapkan hati untuk menerima doa berkat ini. Yuk mari kita mengangkat kedua tangan kita dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Amin. Diberkatilah doa-doamu. Amin. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib. Amin. Menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all.